Hai, perkenalkan, saya Hijri Prihartini. Di sini saya akan meresensi film yang berjudul One Flew Over the Cuckoo Nest. Film ini merupakan film kedua yang memenangkan semua 5 besar Academy Award, yakni Best Picture, Actor in Lead Role, Actress in Lead Role, Director, dan Screenplay setelah film 1934 It Happened One Night, sebuah pencapaian tak terulang hingga 1991 oleh The Silence of the Lambs. Film ini mendapat peringkat ke-33 dalam daftar AFI 100 Years 100 Movie. McMurphy, 38 tahun, adalah seorang kriminal yang sedang menjalani hukuman bekerja di kebun karena perbuatannya memperkosa gadis di bawah umur. Menurut catatan polisi, ia juga pernah ditangkap sebanyak 5 kali atas penyerangan. Ia dikirim oleh pihak kepolisian ke rumah sakit jiwa untuk dievaluasi kesehatan jiwanya. Sebenarnya, ia hanya pura-pura memiliki gangguan jiwa untuk menghindari hukuman kerjanya di kebun yang melelahkan, sehingga ia dapat menghabiskan sisa hukumannya di rumah sakit jiwa yang lebih santai. Di rumah sakit, McMurphy ditempatkan di bangsal yang dikepalai oleh Suster Rachel yang dikenal sebagai suster yang suka menghina pasien dengan halus, menjalankan perawatan medis yang tidak baik dan rutinitas sehari-hari yang monoton sehingga seakan-akan mematikan pikiran untuk menekan pasien. Di bangsal itu pula, McMurphy bertemu dengan pasien-pasien lainnya, seperti Billy Babbitt, seorang pemuda yang cemas dan gagap, Cheswick, seorang pria afek labil dan tingkah laku seperti anak-anak. Kadang bila frustasi ia dapat hilang kendali. Martini, seorang pria pendek yang memiliki tingkah laku seperti anak-anak. Harding, seorang pria yang memiliki masalah seksual dengan istrinya dan sangat curiga tanpa dasar terhadap istrinya melakukan hubungan seksual di luar dirinya. Taber, pemuda dengan postur tinggi yang sangat mudah emosi dan mengundang konfrontasi serta gemar berkelahi. Savage, seorang pria yang suka tidak meminum obatnya, dan Sif, seorang pria Amerika India yang sangat pendiam dan suka menyendiri. Ia juga diyakini tuli dan bisu, tetapi pada kenyataannya tidak. Selama menjalani masa-masanya di bangsal rumah sakit jiwa, McMurphy suka bermain kartu dan bertaruh dengan pasien lainnya. Ia pun merasa cara-cara terapi di bangsal tersebut tidaklah membantu pasien lainnya untuk dapat menjadi lebih fungsional. Oleh karena itu, ia memulai tindakan-tindakan yang berlawanan dengan peraturan Suster Rachel. Dimulai dengan berusaha merubah jadwal untuk menonton televisi, karena pada saat itu ada siaran pertandingan baseball. Yang kedua, membawa kabur bus dan pasien lainnya untuk pergi memancing dengan sebuah perahu di dermaga tanpa pengawasan dari pihak rumah sakit. Dan ia pun menghidupkan semangat dari pasien-pasien lainnya dengan mengajarkan mereka bermain bola basket. Suatu ketika, McMurphy mengetahui bahwa dirinya tidak dapat dengan mudah keluar dari rumah sakit seusai masa hukumannya selesai, karena rumah sakit mempunyai wewenang untuk menahannya selama kemauan mereka. Pada salah satu sesi psikoterapi kelompok, terdapat insiden di mana Cheswick meminta rokok namun tidak dipenuhi oleh para perawat, sehingga terjadilah lempar-lemparan. Putung rokok milik Harding yang tadinya ingin diberikan kepada Cheswick, namun putung rokok itu terlempar dan tersangkut di celana Taber. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Taber berteriak karena kakinya merasa kepanasan akibat terkena putung rokok lemparan milik Harding yang masih hidup. Cheswick pun kehilangan kendali karena keinginannya meminta rokok tidak kunjung dipenuhi, sehingga ia mulai menangis, berteriak, meronta-ronta, menendang, dan sebagainya. McMurphy pun mengambil inisiatif untuk mengambil rokok di ruang perawat dan memberikannya kepada Cheswick, namun hal tersebut tidak membantu meredakan hilang kendali. Cheswick mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari Washington, seorang penjaga rumah sakit yang membuat McMurphy berkelahi dengannya. Aksi pukul-pukulan pun tidak dapat dihindari. Akhirnya, McMurphy dapat dirobohkan oleh Washington dan datanglah Sif membantu McMurphy dan ikut dalam perkelahian tersebut. Kacaunya kondisi bangsal membuat Suster Rachel memanggil bantuan untuk mengatasi kondisi ini, dan pada akhirnya Cheswick, McMurphy, dan Sif dibawa untuk mendapatkan electroconvulsive therapy atau ECT.
Pada saat menunggu gilirannya, McMurphy dan Sif duduk di depan sambil memakan permen karet, dan kemudian di sana Sif mulai berbicara, sehingga McMurphy mengetahui bahwa Sif hanya pura-pura bisu dan tuli. Setelah diesitik, McMurphy kembali ke bangsalnya dengan berpura-pura sakit sehingga mengagetkan pasien lainnya. Mengetahui bahwa ia tidak yakin dapat keluar dari rumah sakit setelah masa hukumannya selesai dan tidak tahan lagi dengan kehidupan di bangsal, ia pun memutuskan untuk kabur dari rumah sakit tersebut. Ia juga mengajak Sif untuk ikut bersamanya. Suatu malam, McMurphy menelpon teman wanitanya untuk datang dan mengadakan pesta Natal dalam bangsal. Pada saat teman wanitanya datang, McMurphy menyogok Tarkle yang merupakan penjaga malam pada bangsal tersebut agar dapat mengadakan pesta Natal dalam bangsal. Setelah berhasil menyogok Tarkle, McMurphy dan seluruh pasien dalam bangsal tersebut mengadakan pesta Natal sambil minum minuman keras. Setelah mengadakan pesta, pada akhirnya McMurphy mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh pasien. Ia pun mengajak Billy untuk ikut kabur bersamanya, namun Billy menolak karena belum siap. Billy pun mengatakan bahwa ia ingin ikut setelah siap dan menyatakan bahwa ia jatuh cinta terhadap Candy. Mendengar hal tersebut, McMurphy pun membujuk Billy untuk melakukan hubungan seks dengan Candy. Pada awalnya Billy menolak, namun karena bujukan dari seluruh pasien dalam bangsal tersebut, mereka pun tidur bersama dalam satu ruangan di bangsal tersebut. Menunggu Candy dan Billy, akhirnya para pasien termasuk McMurphy, Harding, Sif dan merencanakan kabur pun tertidur. Keesokan harinya, Suster Ratched datang ke bangsal dan menemukan bahwa bangsal telah berantakan. Pasien tergeletak di mana-mana dan menyuruh penjaga bangsal mengumpulkan dan menghitung pasien apakah ada yang kabur atau tidak. Setelah dikumpulkan, ternyata Billy tidak ada dan Suster Ratched pun memerintahkan penjaga bangsal untuk mencarinya di seluruh ruangan yang ada. Satu persatu ruangan diperiksa dan akhirnya Billy ditemukan sedang tidur bersama Candy. Suster Ratched pun mengancam Billy bahwa ia akan melaporkan hal ini kepada ibunya. Takut akan hal tersebut, Billy pun menjadi panik dan histeris. Di tengah kejadian tersebut, McMurphy mengambil kesempatan untuk kabur dari rumah sakit dan membuka jendela. Tiba-tiba Suster Bilbo keluar dengan tangan dan baju yang berlumuran darah. McMurphy pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Ia pun menemukan Billy telah tewas karena bunuh diri. Terbawa emosi, McMurphy pun mencekik Suster Ratched hingga hampir mati. Beruntung penjaga keamanan sigap dan memukul McMurphy hingga pingsan. Beberapa waktu kemudian, terlihat pasien di bangsal tersebut sedang bermain kartu dan mulai membahas apa yang terjadi pada McMurphy. Banyak rumor mengatakan bahwa ia berhasil kabur dan ada juga rumor yang mengatakan bahwa ia masih berada di lantai atas. Suatu malam, Sif melihat bahwa McMurphy sedang diantar ke tempat tidurnya dan beranggapan bahwa malam itulah saatnya untuk kabur bersamanya. Namun pada saat membangunkan McMurphy, Sif mendapatkan bahwa McMurphy sudah dalam kondisi vegetatif. Tidak tega melihat temannya dalam kondisi seperti itu, Sif pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya McMurphy dengan mendekap kepalanya dengan bantal hingga meninggal dan kemudian kabur dari rumah sakit. Kelebihan dan kekurangan film ini menampilkan berbagai macam kelucuan. Kelucuan itu timbul akibat tingkah pola dan kepolosan para pasien di RSJ tersebut. Tingkah pola mereka sukses membuat orang bersimpati atas nasib mereka yang mendapat perlakuan buruk di rumah sakit. Melihat tawa dan senyuman mereka dalam film ini seolah melihat tawa dan senyuman yang tulus dari penderita gangguan jiwa yang Sesungguhnya film ini bukan film yang sempurna, tapi cerita dan karakternya yang begitu lovable membuat segala kekurangan itu tenggelam dan sendirinya oleh suasana yang berhasil dibangun One Flew Over the Cuckoo's Nest. Film ini sangat mudah disukai dan dicintai.